Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan masih tetap untuk mempelajari dan memahami tentang IASP 2020. Dari 4 buah komponen yang ada, yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, kemudian komponen mutu guru, dan komponen manajemen sekolah atau madrasah. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang manajemen sekolah atau madrasah. Bapak Ibu sekalian, bahwa komponen manajemen sekolah ini ada 13 butir inti dan 7 butir kekhususan. Dan ini akan terbagi untuk yang butir inti ada di 11 subkomponen, dan yang 7 butir kekhususan ini ada di 5 subkomponen, tapi khusus untuk SMK atau MAK dan SLB atau MLB. Sedangkan untuk 11 subkomponen tadi ini berlaku untuk semua jenjang. Mari kita lihat lebih detail lagi tentang komponen manajemen sekolah madrasah ini. Kita lihat bahwa komponen manajemen sekolah madrasah itu ada 11 subkomponen untuk butir intinya. Yang pertama pencapaian visi dan misi, yang kedua tentang kompetensi kepala sekolah atau madrasah, kemudian ketiga kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah, yang keempat itu adalah budaya sekolah atau madrasah, kemudian 5 adalah pelibatan masyarakat, keenam adalah pengelolaan kurikulum, ketujuh adalah tentang pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, kedelapan adalah pengelolaan sarana prasarana, ke-9 adalah pengelolaan pembiayaan, ke-10 adalah pengelolaan kesiswaan, dan yang terakhir adalah ke-11 yaitu penjaminan mutu internal. Kita lihat subkomponen yang pertama yaitu pencapaian misi dan misi. Ini ada satu buah butir yaitu butir ke-23. Ini tentang bagaimana implementasi visi, misi, dan tujuan itu diwujudkan di sekolah atau madrasah tadi. Jadi tidak hanya sebatas memiliki visi dan misi atau tujuan yang begitu bagusnya, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana visi, misi, dan tujuan itu diimplementasikan atau diwujudkan. Butir ke-24, kompetensi kepala sekolah madrasah, yaitu ini adalah harus menunjukkan kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu harus mampu mensupervisi secara akademik dari guru-guru yang ada di bawahannya. Selanjutnya, untuk butir ke-25 yang ada di sub kepemimpinan kepala sekolah harus mampu mempraktikkan kepemimpinan yang kreatif, inovatif, transformatif, dan efektif. Butir selanjutnya yaitu butir ke-26 yang ada di bawah subkomponen budaya sekolah atau madrasah. Ini mengharuskan bahwa sekolah madrasah itu harus mampu membangun komunikasi yang interaktif antara warga sekolah dan madrasah dengan orang tua dan masyarakat yang ada secara harmonis. Untuk butir ke-27 masih ada di bawah subkomponen budaya sekolah madrasah. Ini harus menunjukkan budaya bersih, indah, aman, dan tertib di lingkungan sekolah. Untuk butir ke-28 ini akan menggali tentang bagaimana masyarakat dari berbagai kalangan itu akan dilibatkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di sekolah atau madrasah. Untuk butir ke-29, yaitu tentang pengelolaan kurikulum, ini akan menggali tentang bagaimana pengelolaan pengembangan kurikulum secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif itu bisa dijalankan atau tidak di sekolah. Butir selanjutnya yaitu butir ke-30, yaitu ada di bawah subkomponen pengelolaan guru dan tenaga kependidikan. Ini akan melihat bagaimana pengelolaan guru dan tenaga kependidikan itu dilakukan secara efektif dan efisien dan akuntabel dalam penerapannya. Butir selanjutnya yaitu butir ke-31 di bawah subkomponen pengelolaan sarana dan prasarana. Ini akan menggali informasi terkait bagaimana pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah madrasah tersebut. Untuk butir ke-32 ini ada di bawah subkomponen pengelolaan pembiayaan. Jadi akan dilihat bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja itu dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai perencanaan atau tidak. Butir ke-33 yaitu ada di bawah subkomponen pengelolaan kesiswaan. Ini akan menggali bagaimana pembinaan siswa tersebut dilakukan di sekolah. Butir 34 ini akan menggali bagaimana pelayanan bimbingan dan konseling itu dilakukan di sekolah madrasah. Butir terakhir untuk butir inti ini adalah butir 35. Ini akan menggali bagaimana penjaminan mutu internal dari sekolah madrasah itu dilakukan, apakah secara berkala atau tidak. Selanjutnya, kalau kita lihat untuk butir kekhususannya, yang pertama ada di bawah subkomponen pelibatan masyarakat. Ini adalah untuk SMK pada butir ke-6. Ini akan menggali bagaimana SMK tersebut membangun jejaring atau kerjasama dengan pemangku kepentingan. Kemudian, butir selanjutnya, yaitu ini akan melihat bagaimana
prasarana praktek yang dimiliki itu digunakan. Apakah efektif dan efisien atau tidak. Butir selanjutnya masih di bawah subkomponen pengelolaan sarana prasarana, yaitu butir kekhususan yang ke-8. Ini akan menggali informasi tentang penggunaan sarana yang dimiliki oleh SMK atau MAK itu, apakah dilakukan secara efektif dan efisien atau tidak. Lalu, butir kekhususan selanjutnya adalah di bawah subkomponen pengelolaan kesiswaan. Ini ada di butir 9 kekhususan untuk jenjang SMK atau MAK. Ini akan dilihat bagaimana sekolah melakukan pengelolaan bursa kerja khusus atau BKK. Selain untuk SMK atau MAK ini, ada juga butir-butir kekhususan yang berlaku di SLB atau MLB, yaitu butir kekhususan ketiga di bawah komponen pelibatan masyarakat. Ini menggali tentang bagaimana orang tua akan dilibatkan dalam kegiatan asesmen bagi pembelajaran siswanya. Untuk butir kekhususan selanjutnya, yaitu butir keempat di jenjang SLB atau MLB, ini adalah tentang pengelolaan kurikulum. Ini akan dilihat bagaimana sekolah melakukan adaptasi atau modifikasi dari kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa yang berbasis asesmen. Selanjutnya, ini yang terakhir, adalah di bawah pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, butir kekhususan kelima untuk SLB atau MLB, ini akan digali apakah pelibatan tenaga ahli yang profesional untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pembelajaran dilibatkan atau tidak. Nah, ini semuanya ada 7 butir kekhususan yang hanya berlaku di 2 jenjang, yaitu SMK atau MAK dan SLB atau MLB. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita sampaikan. Salam akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.